Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bugi, Bu Yanti, dan juga Bu Ane. Selamat sore Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya ya, karena di sini kita mau melaksanakan tugas dari CGP ya. Salah satu tugasnya itu kita mau mempraktekkan coaching ya, dimana di sini ada beberapa orang yang akan terlibat dalam tugas tersebut. Nah, di sini saya sebagai observer pertama, kemudian Pak Gugi sebagai observer kedua, kemudian lagi Bu Ane sebagai coach ya, kemudian Bu Yanti sebagai coachnya ya. Nah, di sini untuk pelaksanaan praktek coaching ini seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa ada 3 kompetensi inti ya dalam pelaksanaan coaching ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, tentunya 3 kompetensi inti ini harus dimiliki oleh seorang coach ya. Nah, dalam kehadiran penuh di sini seorang coach itu harus memiliki kemampuan bisa hadir secara utuh pada coach sehingga badan, pikiran, dan juga hati selaras saat sedang melakukan percakapannya dengan coach. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, di sini seorang coach ini harus mampu untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh coach ya, sehingga kita bisa menemukan kata kunci ya dari coach. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini merupakan hasil mendengarkan secara terbuka ya, sikap kita sebagai coach mendengarkan apa-apa yang dibicarakan oleh coach, sehingga coach ini bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam diri coach tersebut. Nah, tentunya dengan pelaksanaan coaching ini ada cara ya supaya praktek coaching ini berjalan sesuai dengan rencana mungkin yang akan kita rencanakan, yaitu sesuai dengan alur TIRTA ya, dimana TIRTA itu merupakan sebuah akronim ya. T-nya itu adalah tujuan, kemudian I-nya itu adalah identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Nah, di sini coach ya, coach Bu Yanti dan coach Bu Ane, kemudian coachnya Bu Yanti sudah siap? Siap Bu. Ya, siap Bu. Bisa kita laksanakan sekarang ya mungkin ya. Ya, terima kasih. Sepenuhnya saya silahkan kepada coach dan juga coach. Ya, terima kasih Bu Iso. Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu Ane? Alhamdulillah, lagi bahagia tapi agak sedikit ada yang ingin diungkapkan gitu nih Bu Yanti. Iya. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ane, sedikit agak menurun itunya, apa tuh? Kesehatannya ya gitu, tapi masih bisa masuk ke sekolah lah gitu ya Bu Ane. Iya Bu Ane, tadi anak-anak nyusul ke kelas gitu ya, katanya Bu Ane ingin bertemu dengan saya gitu, ingin berbincang-bincang gitu ya Bu Ane. Nah, kita ada waktu nih, kan lagi istirahat ya, ada waktu 15 menit nih. Kira-kira ada apa Bu Ane? Seperti ada sesuatu kah gitu atau bagaimana nih? Ya nih Bu Yanti, terima kasih sebelumnya ya untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini. Iya. Ini nih Bu Yanti, saya tuh mau bertemu sama Bu Yanti karena ada kebetulan kan saya mengajar di kelas itu, ingin siswa bisa mempunyai rasa percaya diri yang bagus, bisa tampil di depan gitu. Memang siswa-siswa saya tuh mereka pada berani tampil di depan, tapi kadang harus dikasih semangat dulu gitu. Nah, saya pengennya bagaimana sih supaya siswa tersebut tidak usah dikasih semangat, juga mereka bisa tampil di depan seperti yang lainnya, karena yang lain kan ada juga ya yang nggak dikasih semangat tapi mereka tampil. Nah, seperti itu Bu Yanti. Iya. Mungkin yang Bu Ane ungkapkan ingin menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa gitu ya. Iya, betul Bu. Baik Bu Ane,
nih kita punya waktu 15 menit nih gitu. Apa yang dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bu Ane munculkan di sini dari pembicaraan kita ini? Saya ingin memunculkan atau menemukan hal bagaimana caranya supaya selain dari semangat, siswa bisa berani tampil ke depan dengan rasa percaya diri, seperti itu Bu. Iya, mungkin dari rasa percaya diri, karena anak-anak mungkin berbeda ya Bu Ane ya, gitu rasa pedenya itu gitu ya. Dari pembelajaran yang Bu Ane lakukan gitu, apa yang kira-kira Bu Ane lihat gitu, dari Bu Ane kan mengajar matematika gitu kan ya, gitu. Nah kira-kira dari pandangan Bu Ane sendiri gitu, kira-kira melihat anaknya itu seperti apa di kelas, nah dalam pembelajaran. Nah, kan ketika saya melakukan pembelajaran biasanya suka ada presentasi ya Bu ya. Iya. Kebetulan ketika presentasi ada beberapa siswa kan berkelompok kalau presentasi ke depan, cuman ada beberapa siswa yang tidak melakukan aktivitas apapun, jadi dia cuman berdiri aja sebagai pelengkapnya saja. Betul, seperti itu. Nah saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri di siswa tersebut Bu, gitu. Iya. Tentunya kan itu ya, kalau rasa pede itu tidak langsung instan ya Bu Ana. Ya, kita tuh sebagai sebagai guru harus multi fungsi gitu ya, memotivator gitu kan ya, menarik gitu, memunculkan ide-ide supaya anak mungkin rasa percaya dirinya tumbuh ya. Nah dari rasa percaya diri yang mungkin Bu Ana yang tadi Bu Ana sebutkan di kelas gitu kan, adanya diskusi gitu ya. Nah tadi kan ada siswa yang aktif presentasi gitu, ada juga siswa yang kira-kira tidak hanya pelengkap saja gitu. Nah kira-kira dari Bu Ana sendiri sebagai guru di situ, di kelas gitu ya, pembelajaran di situ, untuk tahap pertama yang Bu Ana lakukan gitu, di apa nih yang biasa Bu Ana kalau di kelas gitu? Paling mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya saya akan memisahkan anak-anak tersebut ya, supaya mereka punya tanggung jawab sendiri, karena ketika mereka dipersatukan dengan siswa yang punya rasa percaya diri yang bagus, mereka kan jadi merasa udahlah ada yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi kemungkinan tahap pertama itu saya akan memisahkan siswa yang percaya dirinya kurang, dibuat dalam satu kelompok gitu Bu, supaya mereka punya rasa tanggung jawab tersendiri. Mungkin seperti itu Bu. Dari tadi dari pemaparan Bu Ana kan tadi ya, dari obrolan kita, salah satunya kan mungkin memunculkan percaya diri itu terlihat kalau Bu Ana membuat satu kelompok untuk berdiskusi ya. Jadi ada anak yang memang terlihat kurang pedenya, ada anak juga yang sudah terlihat percaya dirinya. Salah satunya mungkin tadi Bu Ana menyebutkan untuk memisahkan anak yang aktif dengan yang tadinya mungkin kalau Bu Ana digabungkan, anak yang aktif bisa membawa anak yang pasif ya. Iya, awalnya gitu itu, ya. Betul. Tetapi malah jadi ternyata tidak keenakan gitu ya. Benar, Bu, Nah, jadi sekali. merasa nyaman aja, udah ada yang bisa mungkin ya, seperti itu. Betul. Ya mungkin langkah Bu Ana yang tadi saya dengar, memisahkan anak yang pasifnya itu mungkin ya, supaya terpacu, ada tanggung jawabnya mungkin ya, seperti itu ya. Bagus Bu, salah satu cara untuk tadi mungkin memunculkan sikap percaya dirinya gitu ya. Salah satunya dengan pertama tadi Bu Ana adanya pembelajaran presentasi gitu ya. Terus juga memisahkan anak yang pasif dengan anak yang aktif, dan mungkin salah satunya Bu Ana dari tadi memisahkan itu ada timbul kepercayaan dirinya karena dia mau mencari mungkin ya. Mencari pembelajaran yang Bu Ana berikan. Mau tidak mau dia harus bisa gitu. Jadi bagaimana caranya gitu Bu. Nah mungkin dari Bu Ana yang tadi, nah dari timbulnya rasa percaya diri yang tadi nih gitu ya, karena Bu Ana menginginkan anak itu pede untuk tampil, entah itu di pembelajaran Bu Ana mungkin atau di hal-hal yang lain, atau bagaimana nih? Terus saya maunya ketika anak
bisa tampil percaya diri, otomatis kalau dia berani tampil di satu pelajaran, dia juga akan berani tampil di pelajaran yang lain. Seperti itu Bu. Jadi yang saya harapkan memang seperti itu, bukan hanya di pelajaran saya saja, tapi dalam berbagai bidang mapel yang lain gitu ya. Karena mungkin Bu Ana ini kan wali kelas juga gitu ya. Nah mungkin salah satunya tadi bisa mengidentifikasi ya, bisa mengidentifikasi anak gitu ya Bu Ana. Baguslah itu salah satu bentuk memunculkan rasa pede gitu ya. Nah dari yang tadi adanya presentasi gitu ya, supaya anak terlihat keaktifan, terus memunculkan memisahkan anak yang aktif dan pasif gitu. Ada tidak hal yang mungkin yang lebih efektif kalau Bu Ana lihat dari potensi-potensi anak itu? Mungkin selain memisahkan, saya juga akan memberikan tugas perorangan Bu, tapi tugas perorangannya mau berupa video yang dibuat di rumah, karena dengan begitu kan siswa jadi percaya dirinya tuh lebih tinggi karena tidak ada yang memperhatikan gitu. Jadi mungkin itu alternatif yang lain selain dipisahkan. Betul karena gini ya Bu Ana, kadang anak itu ada yang bisa secara tulisan gitu ya, ada yang ekspresinya itu bisa dari berbagai entahnya tulisan, lisan juga bisa gitu. Mungkin dari situ langkah Bu Ana dengan tugas ada pemberian tugas ya, dengan membuat video gitu ya, sehingga bisa berekspresi sendiri gitu ya. Ya bagus sekali Bu Ana. Salah satunya yaitu tadi ya, dengan memberikan peluang cara alternatif yang untuk memunculkan sebuah kepercayaan diri dari siswa, entah itu dia bisa berbicara, entah dia itu bisa memberikan tugas yang lainnya berupa video, itu salah satunya ya Bu Ana. Saya setuju sih Bu dengan yang dipaparkan Bu Ana gitu ya, karena kalau yang saya lihat memang pembelajaran matematika itu karena kaku ya Bu, karena ilmu pasti gitu ya, kita dengan sekuat tenaga kan memberikan penjelasan, tetapi ingin anak juga kan, kalau presentasi itu tidak hanya mapal-mapal yang hafalan saja gitu ya, tetapi salah satunya juga bisa Bu, matematika dengan membuat alat peraga kan, kayak jaring-jaring gitu kan, nanti itu bisa dipresentasikan oleh anak ke depan gitu. Sebetulnya semua mata pelajaran bisa, bagaimana caranya kitanya aja gitu. Iya betul ya. Ya betul sekali Bu Ana. Untuk memunculkan rasa percaya diri yang tadi Bu Ana sebutkan, tentunya tumbuh itu dengan kita selalu menarik perhatian anak tersebut gitu ya. Mungkin salah satunya dengan tadi Bu Ana bisa membuat presentasi kelompok dengan siswa, kemudian juga memberikan tugas berupa video gitu ya, ataupun dengan alat peraga gitu ya, salah satu aksi Bu Ana mungkin ya, seperti itu. Nah dari pembicaraan kita, nah komitmen yang Bu Ana terapkan di kelas itu seperti apa nih kira-kira? Dari kan Bu Ana menginginkan bahwa anak itu harus percaya diri sih semuanya gitu, apa sih komitmen Bu Ana sendiri gitu? Mungkin ketika masuk ke kelas, saya akan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa mempunyai rasa percaya diri itu sangat besar sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri ya, terutama gitu. Untuk siswa gitu ya, untuk siswanya. Jadi karena dia akan mempunyai rasa percaya diri itu sangat bermanfaat sekali, bukan hanya saat ini ketika menjadi siswa, ketika nanti dia bekerja pun kan rasa percaya diri memang harus dimiliki ya. Jadi mungkin komitmen saya itu yang pertama, saya akan selalu mengingatkan siswa bahwa rasa percaya diri itu sangat penting, tampil di depan itu sangat penting, karena itu merupakan salah satu hal pokok ketika kita ingin maju mungkin itu Bu. Yang keduanya juga ketika pembelajaran saya akan melakukan kerja kelompok, di mana kelompok tersebut nanti hasilnya akan dipresentasikan. Nah itu mungkin akan continue ya Bu, karena kalau sekali mungkin rasa percaya diri anak tumbuhnya turun lagi gitu. Mungkin jadi ada keterlanjutan gitu ya, gitu, sehingga kelanjutannya.
gitu Bu. Ya, ya bagus sekali Bu Ane. Jadi adanya rasa percaya diri bagi siswa itu banyak sekali ya manfaatnya. Tidak hanya pelajaran yang Bu Ane ampuh gitu anak-anak, tetapi bisa menumbuhkan di pembelajaran-pembelajaran yang lain gitu ya. Betul. Nah, kira-kira yang tadi Bu Ane sebutkan aksi Bu Ane gitu ya, terus komitmen Bu Ane, kira-kira sudah terlaksana berapa persen gitu yang Bu Ane? Kira-kira yang sudah dilaksanakan nih, yang telah terlaksana gitu. Mungkin baru 50% 50% ya. Iya. Salah satunya mungkin dengan yang tadi kan adanya Ada presentasi ya. gitu, presentasi, terus pembuatan alat peraga. Jadi tinggal menaikkan presentasi di percaya diri sebagian siswa aja Sebagian gitu Bu. siswa. Ya. Salah satunya tadi dengan membuatkan video perorangan. Gitu, ya. Sehingga Bu Anu bisa menilai gitu ya. Menilai. Secara tidak langsung ini anak ada potensinya gitu ya. Ternyata anak yang pasif itu tidak kurang gitu ya, malah timbulnya itu dari berbagai pihak-pihak yang lain gitu ya. Iya betul. Iya Bu Ane, mungkin kalau saya simpulkan nih Bu Ane, karena kita sebentar lagi akan masuk pembelajaran. Kalau saya simpulkan dari obrolan kita kali ini, tentunya Bu Ane tadi timbulnya rasa kegalauan, bagaimana cara memunculkan rasa percaya diri siswa gitu ya, terutama di pembelajaran Bu Ane, di mana rasa percaya diri itu bisa tumbuh, manfaatnya juga akan banyak sekali, bukan hanya dari pembelajaran Bu Ane tetapi pembelajaran yang lain juga. Tadi kalau saya simak Bu Ane, salah satunya dengan Bu Ane telah melakukan langkah presentasi untuk menarik minat anak gitu. Tidak hanya Bu Ane mungkin ceramah ya, tidak hanya ceramah saja tetapi mungkin dengan metode yang lain. Salah satunya presentasi yang sudah Bu Ane laksanakan. Kemudian juga dari presentasi itu Bu Ane bisa melihat anak yang pasif dan anak yang aktif gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang Bu Ane akan rencanakan yaitu dari pembuatan video ya. Dari situ saya dukung sih Bu Ane. Memang seperti itu Bu. Salah satu bentuk kita untuk memotivasi anak gitu ya. Tidak hanya kita ceramah saja, tidak hanya kita memberikan tugas-tugas saja, tetapi bisa anak berkreasi dengan sendiri gitu ya. Nah, terima kasih Bu Ane atas obrolannya gitu ya. Ibu yang terima kasih karena dengan bertemu sama Ibu bagaimana? Ini nih saya bisa mengungkapkan kegalauan saya gitu. Iya betul. Nah, dari obrolan kita kali ini Bu Ane sendiri nih, kita kan jarang-jarang nih ngobrol, hanya sela-sela waktu kita istirahat gitu ya. Dari tadi Bu Ane mungkin beberapa hari ini bagaimana sih memikirkan anakku supaya pede gitu ya. Bagaimana sekarang Bu Ane sendiri sudah merasa bagaimana nih? Ya alhamdulillah Bu, setelah bertemu dengan Ibu dan kita sharing ya tentang apa yang saya pikirkan, saya bisa mengungkapkan sebetulnya potensi yang ada di diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi saya bisa mengetahui solusi apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa memunculkan rasa percaya diri di siswa tersebut. Nah, kalau misalkan tanpa bantuan Ibu mungkin ide-ide itu tidak akan muncul begitu saja Bu. Makanya saya akhir-akhir ini galau sekali Bu, pusing. Iya, kita bisa ngobrol ya Bu Ane. Benar Bu, terima kasih terima kasih banyak. Mungkin nanti Bu Ane beberapa hari mungkin Bu Ane akan mempersiapkan untuk siswa ya. Saya ingin juga sharing juga untuk mengevaluasi obrolan kita ya Bu ya. Iya boleh Bu. Rencananya saya ini akan memberikan tugas kepada siswa berupa video tuh di pertemuan berikutnya yaitu di hari Senin. Nantilah kalau misalkan saya sudah berbincang dengan siswa dan memberikan tugas, nanti kan saya akan tahu nih hasilnya seperti apa. Nanti saya menghubungi lagi ya nanti untuk berkomunikasi. Nanti kita bisa ngobrol lagi di sela kita ada piket ya Bu ya. Supaya ya itu tadi menumbuhkan rasa pede anak itu ya Bu Ane. Saya tunggu deh obrolan selanjutnya ya seperti ini ya. Oke, nanti saya kabari ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ane. Karena kita harus masuk ke kelas masing-masing ya. Iya, tidak terasa ini sudah 15 menit lebih loh Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ane. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Saya amati dari tadi
praktek coaching yang Bu Ana dan Bu Ana dan Bu Yanti laksanakan itu luar biasa menurut saya ya, sangat baik sekali, dimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu sudah terlihat di diri Bu Yanti. Bu Yanti menghadapi coachingnya Bu Ana itu dengan hadir penuh ya, mendengarkan ya secara utuh lah ya, sehingga Bu Yanti ini badannya, pikirannya, hatinya selaras ya saat sedang melakukan percakapan tadi. Yang kedua, mendengarkan menjadi pendengar yang aktif ya, jadi kemampuan untuk fokus kepada coachingnya itu luar biasa baik sekali, sehingga Bu Yanti bisa menemukan kata kunci dari Bu Ana tersebut, begitu sebaliknya ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya lihat amati tadi yang bersifat terbuka, sehingga si coach ini Bu Ana itu bisa menemukan solusinya ya, buah dari pertanyaan-pertanyaan Bu Yanti tersebut ya tadi ya, ada ide dan gagasannya atas permasalahannya, jadi ada solusinya. Dan Ibu Yanti juga telah menerapkan alur tirta, di mana tujuan dari percakapan tadi sudah ditemukan, identifikasi atau peluang apa yang dimiliki ya, kekuatan yang dimiliki Bu Ana dan sebagainya itu telah ditunjukkan, dan juga sampai ada rencana aksi dari Bu Ana dan komitmen atau tanggung jawab dari Bu Ana untuk memecahkan permasalahan yang tadi dibicarakan. Mungkin itu saja ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan juga berjalan sebagaimana mestinya ya. Bagus sekali saya Terima lihat. kasih. Terima kasih. Baik, segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.